Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nuday. Sorry banget di minggu lalu nggak ada Nuday podcast. Jadi saya sekarang janji akan ngebawain materi yang relate banget sama Sobat Nuday semuanya. Kita akan bahas tentang pacaran nih. Ayo, siapa yang kamu masih umur belasan ya? Udah umur 13, 14 sampai mungkin 17 tahun ada yang udah pacaran. Ayo siapa? Ya, kita akan bahas mengenai pacaran karena memang ini sering banget terjadi dan buat sobat nude semuanya juga kita kadang-kadang suka dapet pandangan bahwa ada yang ngasih tahu kita nih bahwa pacaran nggak boleh, pacaran itu zina. Konteksnya pacaran itu dipandang zina sama orang-orang karena kenapa? Karena pacaran itu satu dari mulai pegangan tangan. Nah, ini dari pegangan tangan ini udah lawan jenis tapi bukan muhrimnya. Nah, itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang lain gitu kan ya. Mohon maaf gitu kan ya, kalau yang cowok ya syahwatnya bisa berdiri gitu dan yang lain-lain. Itu mungkin yang bisa menyebabkan pacaran itu zina, atau mungkin bahkan ada yang sampai lendot-lendotan ceweknya gitu kan ya, menyentuh mohon maaf gitu payudaranya, yang akhirnya malah bikin si cowoknya itu pikirannya jadi kemana-mana gitu. Ya mohon maaf nih gitu, cowok juga kadang-kadang jangan munafik nih, yang cowok nih pasti pikirannya bisa melayang kemana-mana, apalagi kamu yang masih umur belasan, 13, 14, 15 tahun ya, yang masih pikirannya, saya nggak bilang polos tapi rasa ingin tahunya itu gede. Itu pasti langsung tuh pikirannya kemana-mana tuh, melayang-layang tuh ya. Itu saya buka materi kali ini secara ini banget ya gitu, vulgar memang, supaya apa, supaya kamu harus bisa sadari dulu. Karena pacaran itu sendiri awalnya itu dari zaman dulu tuh dijodoh-jodohin namanya, pakai pacar ya, atau apa sih alat yang bisa buat gambar-gambar itu, kita sebutnya pacar deh kalau nggak salah. Itu awalnya dari situ, dihias tangannya dan dipertemukan dan disetujui dengan orang tua. Secara budaya di Melayu seperti itu, tapi di luar negeri itu bisa dengan surat-suratan dan yang lain-lain. Kasusnya sebenarnya adalah kasus perjodohan zaman dulu. Pacaran itu konteks sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian makin zaman makin berubah, makin canggih, dari mulai ini lama-lama mulai terbuka tuh yang namanya pacaran, dari mulai yang tadinya orang-orang dewasa sampai sekarang. Bahkan saya nggak kaget ngelihat fenomena ketika ada anak-anak yang pacaran di usia yang sangat muda. Ada nggak sih yang SD udah pacaran, sobat muda ini? Mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar ya pengalaman kamu gitu kan ya. Apakah kamu, saya pak pernah pacaran pas ini gitu kan ya. Tuh, jadi silakan nanti tulis di kolom komentar. Tapi pandangan saya mengenai pacaran seperti tadi ya, bahwa tidak tertulis secara tegas dan eksplisit mengenai pacaran itu dilarang agama. Tapi harus didengar dulu bahwa pacaran itu dilarang karena memicu adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat zina, dan zina itu luas banget, yang namanya zina mata, zina hidung, zina telinga, bahkan bersentuhan aja ini bisa jadi zina gitu, karena memang luas banget pengertian zina ini, yang harus kamu pelajari lagi lebih jauh, dan kamu silakan tanya nanti sama ustadz, guru, orang tua dan yang lain-lain, yang kamu harus banget tanya itu. Jadi itu tentang pacaran dalam perspektif saya, dalam sudut pandang agama. Ya memang butuh ada yang menerangkan secara lebih apa ya, lebih santai, lebih asik kayak gini, supaya apa, supaya kamu nggak langsung nerka-nerka gitu ya. Karena memang di usia-usia remaja yang sangat ingin tahu gitu, itu butuh banget yang namanya informasi yang memang sangat dalam, santai, dan bisa diikutin gitu sama anak-anak zaman sekarang. Supaya apa? Supaya mereka tuh paham konteks, paham yang namanya apa ya, fenomena ini terjadi karena apa. Pak, bapak dulu pacaran nggak? Saya dulu nggak pacaran karena orang tua saya ngasih tahu satu. Orang tua saya mungkin nggak lebih dekat dengan agama ya, nggak terlalu dekat lah. Dan dia menjelaskan secara rasional. Kalau kamu mau pacaran, kamu berarti uang jajannya
nggak dikasih lagi ya sama mamah. Ya memang seperti itu. Kenapa mak gitu? Ya karena kalau kamu emang udah mau pacaran, kamu kan lagi belajar untuk mempertanggungjawabkan hidup anak ini. Kamu berarti nanti ngajak dia makan, nonton, kamu udah belajar mulai nafkahin orang, makanya kamu harus sudah mulai bisa tuh namanya cari duit sendiri. Oh berarti kalau aku udah bisa cari duit sendiri, aku bisa dong pacaran mah. Oh itu terserah kamu kalau kamu udah cari duit sendiri, duit kamu. Tapi ingat, jangan di notes ya kalimat ini, kutipan ini. Jangan pernah habiskan waktu orang lain untuk waktu kamu dan kamu sia-siakan. Maksudnya apa, saya nggak dikasih tahu sama ibu saya tapi saya paham sekarang. Contoh gini, kamu pacaran 3 bulan, 4 bulan. Kamu ditempatkan pada orang yang salah misalnya. Kamu nanti ada itu habis dari mulai PDKT-nya udah habis waktumu. Yang namanya nanti setelah putus ada yang namanya pas pacarannya ya itu ada bucin-bucinnya, kamu jadi nanti bergaul berteman dengan orang lain juga nanti siapa tahu dibatesin gitu, nggak tahu kita pacaran kayak sekarang gimana, yang cewek mau main sama yang cowok nanti taunya yang cowoknya si pacarnya cemburu, yang cowok main sama yang cewek nanti pacarnya yang cewek cemburu. Jadi kayak gitu, jadi masa-masa kamu untuk mengeksplorasi diri kamu jadi malah berkurang karena terbatas sama yang namanya pacaran tadi itu. Terus habis itu ketika udah habis di situ nanti putus nih, misalnya nih kamu putus, kamu ada yang namanya masa-masa berkabung, masa-masa sedih, masa-masa yang galau-galau gitu. Habis waktumu cuma buat itu aja, apalagi di usia kamu yang masih berapa, masih remaja-remaja awal kayak gini yang emang lagi butuh waktu main, butuh waktu belajar banget sekolah, butuh waktu yang namanya ya untuk bergaul dengan teman-teman sepantaran kamu. Itu bisa aja loh kebuang cuma gara-gara ya pacaran itu perspektif saya ketika oh jadi itu ya maksud omongan orang tua saya dulu. Dan saya baru pahami ketika ya udah umur 21, 22, ketika emang udah masa berpikir saya udah mulai matang. Oh jadi alhamdulillah apa yang dikasih tahu sama orang tua saya walaupun tidak mendekati ke arah agama tapi rasional, masih bisa masuk di akal. Jadi kurang lebih kayak gitu waktumu habis. Tapi Pak kan siapa yang tahu, siapa tahu dari pacaran dari SMA kita bisa nikah nanti. Ya artinya bagus. Berarti pacaran boleh dong Pak. Kita lihat dulu gitu. Kamu niatnya emang pacaran pengen ngabisin waktu dia dan tahan dengan dia, atau kamu cuma pengen buang-buang waktu dia aja. Bahasannya ada di situ. Kamu udah ngerti arti kata sayang belum? Kamu udah ngerti arti kata cinta belum? Jangan sampai sayangmu itu diartikan bahwa dimarahin itu sama orang tua kamu itu artinya kamu dibenci gitu. Bukan, itu artinya kamu disayang. Kayak gitu. Nah, banyak banget gitu yang salah mengartikan kata sayang, kata cinta. Pada akhirnya nganggep ada orang yang ngelus-ngelus kamu gitu, karena itu dianggap dia sayang sama kamu. Enggak juga. Kadang-kadang dia nyari kesempatan loh. Dan di pacaran itu banyak banget orang-orang yang nyari kesempatan dalam kesempitan. Itu sobat Nuday semuanya yang mungkin apa ya, saya harus bisa nerangin lebih banyak lagi tentang pacaran. Ada banyak banget. Kamu mungkin bisa baca bukunya, dan ada loh orang yang neliti tentang perilaku orang pacaran. Jadi kurang lebih seperti itu sobat Nuday semuanya. Supaya apa? Supaya nih di wadah platform kayak gini kamu bisa sharing, nanti mungkin di kolom komentar kamu bisa bercerita, di Instagramnya nanti juga, dan lain-lain kisah tentang kamu, bagaimana orang lain memandang pacaran gitu, bagaimana kamu memandang pacaran. Tuh jangan-jangan kamu ada yang udah punya mantan banyak lagi. Ya si muda belajar cari relasi, bergaul, supaya apa, supaya nanti gedenya bisa manfaatin relasi dan hubungan itu. Oke sobat Nuday semuanya ya, jadi hati-hati nih kalau mau buat yang pacaran. Saya nggak ngelarang tapi saya juga nggak ngizinin juga ya. Jadi itu kurang lebih sobat Nuday. Kita akhiri aja di pertemuan Nuday Podcast kali ini di Nuday's Diary. Kita sampai jumpa di minggu depan dengan episode yang lebih seru lainnya. Dadah.